Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita sudah memasuki bab kedua, yaitu tentang statistika. Oke, sebelum ke penyajian data, statistika itu pengertiannya adalah yaitu cara mengumpulkan data, cara menyusun data, cara mengolah data, cara menganalisis data, atau cara menyajikan sebuah data. Itu dinamakan statistik atau statistika. Oke, yang akan pertama kita bahas itu adalah penyajian data. Di sini ada 3 bentuk dalam penyajian data. Yang pertama itu dalam bentuk tabel, yang kedua dalam bentuk diagram, yang ketiga itu ada yang namanya dalam bentuk histogram dan poligon. Kalau tabel kalian sudah tahu, diagram itu ada beberapa jenis, diantaranya itu ada diagram garis, diagram batang, kemudian ada diagram lingkaran atau diagram Venn. Kemudian histogram dan poligon. Histogram dan poligon itu adalah nama lain dari histogram itu nama lain dari diagram batang, dan poligon itu nama lain dari diagram garis. Oke, semoga kalian paham. Langsung kita masuk ke contoh. Di sini Bapak punya 2 contoh. Yang pertama itu adalah buatlah tabel dari nilai matematika siswa SD kelas 5 yang berjumlah 40 siswa. Nilainya seperti itu. Kemudian yang kedua itu buatlah tabel dari nilai matematika siswa kelas 12 yang berjumlah 40 siswa. Dan nilainya seperti itu. Oke, yang pertama kita lihat dulu ya. Nah, di sini yang pertama buatlah tabel dari nilai matematika siswa kelas 5 yang berjumlah 40 siswa. Pertama yang akan kita butuhkan itu adalah pasti kita di sini membutuhkan nilainya berapa aja. Ya, kemudian siswa yang mendapatkan nilai tersebut ada berapa. Ya, kita lihat di sini dari data ini. Yang paling kecil itu yang kalian lihat itu berarti ada nilai berapa. Siswa yang mendapat nilai berapa. Dari semua data ini yang paling kecil itu adalah nilainya 4 ya. Berarti di sini kita mulai dari angka 4. Dan yang paling besar itu nilainya 9. Berarti yang paling besar 9. Berarti ini kita urutkan saja. Nilainya 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekarang tinggal kita hitung. Siswa yang mendapat nilai 4 ada berapa? Di jajaran pertama nggak ada. Kedua tidak ada. Ketiga tidak ada. Keempat ada. 1. Berarti ada 1 siswa. Yang mendapat nilai 5. Jajaran pertama 1, 2. Kemudian 3, 4. Yang mendapat nilai 5 ada 4. Kemudian yang mendapat nilai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian yang mendapat nilai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kemudian yang mendapat nilai 8. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kemudian yang mendapat nilai 9 ada 1, 2, 3, 4 ya. Oke, berarti seperti itu nilainya. Ya, ini kalau kita total, kita jumlahkan, kita lihat saja ini ya. 5 tambah 5 20. 5 tambah 5 10 tambah ini 20 tambah 20 jadi 40. Siswa jumlahnya sama dengan yang ini. Ini untuk yang datanya seperti ini. Ini namanya data tunggal. Kita coba lihat sekarang contoh yang kedua. Kalau datanya seperti ini gimana? Nah, kalau datanya seperti ini bisa kita gunakan data kelompok. Nggak semudah dengan data yang pertama, tinggal kita bikin tabel. Ya, untuk membuat tabelnya, kita harus melakukan beberapa langkah dulu. Yang pertama, kalian harus cari dulu jangkauannya untuk tabel itu. Jangkauan itu apa, Pak? Jangkauan itu adalah nilai yang terbesar dari data yang ada ya, dikurangi dengan nilai terkecil.
Berarti berapa jangkauannya? Kita masukkan di sini langsung. Kita cari di sini nilai yang paling besar berapa? 91. Nggak ada lagi ya. Yang paling besar itu 91. Dikurangi dengan nilai yang paling kecil berapa? Nilai yang paling kecilnya adalah 32. Nah, jadi kita kurangi. Jangkauannya itu berapa? 91 dikurangi 32. Hasilnya adalah 59. Ini jangkauannya. Setelah itu kita cari banyak kelasnya. Kalau untuk menentukan banyaknya kelas, itu ada rumusnya. Ya. Rumusnya itu adalah 1 ditambah 3,3 dikali log n. Logaritma kalian pernah belajar waktu kelas 10. Ya. 1 ditambah 3,3 log n-nya berapa? N-nya itu jumlah siswanya, ada 40. Berarti hasilnya itu 1 ditambah 3,3 dikali. Nah, untuk menentukan log ya, kita lihat. Kalian bisa gunakan di kalkulator di HP. Kalau misalkan kalian lupa lagi ya, tinggal kalian klik aja log 40. Nah, nilainya berapa? 1,602. Nah, kita singkat aja jadi 1,6. Jadi log 40 itu nilainya 1,6. Oke, kita masukkan 1,6. Sama saja dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,6. Itu hasilnya adalah 5,28. Jadi 1 ditambah 5,28 itu adalah 6,28. Kalau misalkan seperti ini, kita bulatkan, hasilnya tetap 6. Ya, karena ininya di bawah 5. Kalau 5 ke atas berarti dibulatkannya ke atas. Sampai sini bisa ya. Itu menentukan banyaknya kelas. Kemudian selanjutnya, nah, kita akan menentukan interval kelasnya atau panjang kelas ya. Panjang kelas atau interval kelas. Nah, ini untuk panjang kelasnya itu rumusnya adalah jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Hasilnya berapa? 59 dikurangi dibagi 6. Hasilnya berapa? Kalau 60 dibagi 6 itu hasilnya 10. Kalau 59 dibagi 6 itu berarti mendekati 10. 9,8 atau dibulatkan tetap ini menjadi 10. Berarti interval kelasnya adalah 10. Maksudnya gimana, Pak? Oke. Sekarang tinggal kita lihat, kita buatkan tabel di sini. Ya. Sama di sini nilainya berapa? Sini banyak siswanya berapa? Nah, kita lihat untuk yang kelompok ya. Tadi nilai yang paling besar itu berapa? 91 dan yang paling kecil 32. Oke, kita awali dari yang paling rendah 32 di sini. Karena interval kelasnya 10, ya, kita hitung. Di sini kita kasih jarak. Berarti di sini harus ada 10 nilai. Bukan 10 nilai, intervalnya harus ada 10. Ya, kita hitung dari 32. 32 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Berarti untuk mencapai 10 itu 32 sampai 41. Ya, itu interval kelasnya. Jadi 10 itu maksudnya ke situ. Kemudian di sini berarti 42 sampai 51. Ini juga interval kelasnya 10. Kemudian 52 sampai 61. 62 sampai 71. Kemudian 71 sampai 72 sampai 81.
kemudian 82 sampai 91. Nah, di sini pas nilai yang paling besar itu adalah 91. Sama ya, yang paling kecil. Pak, nanti kalau misalkan ininya nggak sama gimana? Tidak apa-apa, yang penting nilai terbesar dan terkecilnya tercakup ke dalam ini. Ya, berarti ini intervalnya 10. Kita lihat banyaknya kelasnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sesuai dengan yang ini. Berarti banyak kelasnya ada 6. Nah, sekarang tinggal kita hitung. Yang nilainya 32 sampai 41 itu ada berapa siswa? Kita hitung dari sini. 32 sampai 41. Di sini ada nggak? 40 berarti termasuk. Ya. Kemudian 32 termasuk. Cari lagi 32 sampai 41. Berarti cuman ada 2. 42 sampai 51 kita lihat. 51 termasuk. 42 51 kita lihat. Tidak ada lagi 42 51. 42 51. Berarti 47 termasuk, 46 termasuk. Berarti ada 3. Kemudian 52 sampai 61. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 9. Ya, ini ada 9. Sorry, ini 48 terbawa tadi. Maaf ya, 48 ini termasuk di sini, berarti 42 sampai 50 itu ada 4. Kemudian 62 sampai 71 kita hitung. Cari di sini, kalau kita hitung itu totalnya ada 16. Ya, kemudian 72 sampai 81. Silahkan dihitung, dicari di sini. Di situ setelah dihitung itu jumlahnya ada 6, yang nilainya 72 sampai 81 yang terakhir. Yang nilainya 82 sampai 91 itu ada 3. Kalau ini kita jumlahkan, ya, 4 tambah 16 20, 9 tambah ini 15, tambah 5, 20 tambah 20 jadi 40. Totalnya sama. Berarti ini cara membuat tabel dalam bentuk data kelompok. Seperti itu, mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Kemudian tinggal kalian kerjakan latihannya di classroom. Terima kasih.